Bayangin deh pagi-pagi berkabut, di tengah sawah yang sepi, tiba-tiba ada robot kodok raksasa berdiri gagah. Ondel-ondel kecil datang bawa ransel batik, terus naik ke punggung robot itu. Wah, ini sih bukan mimpi, ini kisah lucu dan gokil yang bakal bikin kamu ngakak dan takjub bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum lanjut ke cerita seru ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah lucu dan penuh makna lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kisah ini membawa manfaat, tawa, dan hikmah buat kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan dunia ini dengan segala keunikannya, termasuk ide-ide ajaib kayak robot kodok dan ondel-ondel yang bisa bikin hati kita senang. Yuk teman-teman, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang mulia di kolom komentar ya. Bunga sepatu. Mari sama-sama kita terus memperkuat takwa kita kepada Allah, dalam keadaan senang maupun sulit. Karena dengan takwa, hidup kita akan selalu diberi jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Nah teman-teman, dari ayat ini kita belajar bahwa kita boleh menjelajah dan mengeksplorasi dunia, bahkan dengan cara yang seru dan unik seperti kisah ondel-ondel naik robot kodok ini. Tulis juga ya teman-teman, asal daerah kalian di kolom komentar. Kita mau tahu, seberapa luas kisah ini tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Tonton sampai habis ya, karena di deskripsi video ini ada satu pertanyaan kuis seru, dan yang jawabannya benar akan mendapat hadiah spesial yang akan disebutkan di akhir video. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Pagi itu, alam seperti sedang membisikkan ketenangan kepada siapa saja yang membuka matanya. Kabut tipis menyelimuti hamparan sawah yang hijau, membentang sejauh mata memandang. Embun masih menempel di pucuk-pucuk daun padi, berkilau-kilau diterpa cahaya matahari yang malu-malu menembus awan. Udara segar begitu terasa, seperti belum terjamah polusi kota. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik, disusul dengan kokok ayam yang bersahutan seolah menyambut datangnya hari baru. Tidak banyak aktivitas manusia, hanya sesekali terdengar langkah kaki petani yang membawa cangkul dan bakul, siap untuk turun ke sawah. Suasana begitu damai, sejuk, dan tenang, hingga muncullah sesuatu yang benar-benar tidak biasa. Di ujung jalan setapak berbatu, muncul satu sosok unik yang perlahan mendekat. Bukan petani, bukan pula anak kecil, tapi seekor ondel-ondel mini, dengan wajah lucu khas Betawi, tinggi badan tak lebih dari sepeda anak-anak. Ia berjalan dengan langkah ceria, tapi juga penuh rasa penasaran. Ransel kain batik tergantung di punggungnya, membuatnya tampak seperti siswa sekolah yang hendak berpetualang ke tempat baru. Topinya dari rotan anyaman, agak miring ke samping karena angin sesekali meniupnya. Wajahnya yang terbuat dari kayu tetap datar, tapi siapapun yang melihat akan merasa ekspresinya seperti sedang berpikir, itu apa ya di depan sana? Dan benar saja, di hadapan ondel-ondel itu, berdiri sebuah makhluk raksasa aneh. Tingginya kira-kira setara dengan 4 orang dewasa yang berdiri di atas bahu satu sama lain. Bentuk tubuhnya menyerupai kodok, lengkap dengan kaki belakang besar yang siap meloncat, mata besar menyala kuning, dan permukaan tubuh yang mengilap seperti terbuat dari logam luar angkasa. Warna dominannya adalah hijau metalik, dengan aksen hitam dan perak di bagian sambungan-sambungan tubuhnya. Di bagian dada robot kodok itu terdapat logo berbentuk daun padi dan gir, seolah ingin menandakan bahwa ia adalah ciptaan dari dunia pertanian masa depan. Namun meskipun ukurannya besar dan tampilannya futuristik, robot kodok itu tidak bergerak sama sekali, seakan-akan sedang tidur dalam keadaan berdiri. Latar belakang dari pertemuan itu sangat indah dan kontras. Di belakang robot kodok, terlihat gunung menjulang tinggi, sebagian puncaknya tertutup kabut, memberikan nuansa misterius sekaligus megah. Di sisi kanan sawah, ada gubuk petani sederhana yang terbuat dari bambu dan beratapkan daun kelapa kering. Asap tipis mengepul dari tungku di dalam gubuk, pertanda mungkin ada orang yang sedang memasak kopi atau sarapan pagi. Burung-burung kecil beterbangan rendah, menandakan pagi masih sangat muda. Sementara itu, air sawah yang tenang memantulkan bayangan robot kodok dengan sempurna,
membuat sosok itu tampak 2 kali lebih besar dari aslinya. Pemandangan itu begitu luar biasa dan hampir mustahil dipercaya. Seperti cuplikan dari film fiksi ilmiah, tapi nyata terjadi di tengah hamparan sawah kampung yang sederhana. Ondel-ondel kecil itu melangkah pelan-pelan mendekati robot kodok. Setiap langkah yang diambilnya menimbulkan suara gemerisik dari batu-batu kecil di jalan setapak. Ia sempat berhenti beberapa kali, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan bahwa yang ia lihat memang nyata. Apakah ini beneran? Kok kayak di mimpi ya? Begitu kira-kira isi pikirannya. Ia sempat mengangkat tangannya ke depan, mencoba menyentuh udara untuk memastikan dirinya sedang tidak mengigau. Ransel batiknya bergoyang setiap ia melangkah, sesekali menabrak punggungnya sendiri, menambah kesan bahwa ia benar-benar sendirian dalam momen ini. Tak ada musik, tak ada suara manusia, hanya ada ondel-ondel kecil dan robot raksasa di tengah ketenangan alam. Langkah demi langkah, jarak antara ondel-ondel dan robot kodok pun semakin dekat. Dari jarak 10 meter, ondel-ondel bisa melihat detail dari tubuh sang robot. Ada paku-paku kecil yang menahan sambungan pelat logam di sekujur tubuhnya. Terdapat juga panel surya kecil di punggungnya, yang tampaknya digunakan untuk menyerap energi matahari. Kakinya yang besar memiliki semacam cakar kecil untuk mencengkeram tanah dengan lebih baik saat meloncat. Matanya, matanya menyala dengan warna kuning terang, tidak berkedip, membuat ondel-ondel merasa seperti sedang diperhatikan. Tapi tetap saja, sang robot tidak bergerak. Hanya berdiri, menatap lurus ke arah cakrawala. Sebuah pemandangan yang begitu luar biasa. Ondel-ondel akhirnya berdiri tepat di depan robot kodok. Ia mendongak tinggi, sampai-sampai topinya hampir jatuh ke belakang. Dengan suara pelan ia berkata, "Halo, kamu siapa? Robot? Kodok? Mainan? Atau malaikat?" Tapi tentu saja, robot kodok itu tidak menjawab. Namun tiba-tiba, terdengar bunyi lembut dari dalam tubuh robot, klik klik klik, seperti mesin yang perlahan-lahan aktif setelah lama tertidur. Lampu di mata robot mulai berkedip. Bagian dada robot bergerak sedikit, lalu diam kembali. Ondel-ondel mundur 1 langkah, setengah takut, tapi juga semakin penasaran. "Wah, beneran hidup? Ini bukan patung dong?" serunya, meski hanya dirinya sendiri yang bisa mendengar. Dan pada momen itulah, awan di langit perlahan bergeser, dan sinar matahari menyorot tepat ke wajah robot kodok. Seolah disinari oleh cahaya surgawi, tubuh robot memantulkan kilauan seperti kaca, membuat ondel-ondel terpana. Di balik rasa takutnya, ia merasa seperti dipanggil untuk sebuah petualangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pun menoleh ke kiri dan kanan sekali lagi. Tak ada siapa-siapa. Petani belum turun ke sawah. Burung-burung pun sudah pergi jauh. Jalan setapak sunyi. Hanya ia, robot kodok, dan alam yang menjadi saksi. Akhirnya, ia mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum. "Ya udah deh, kita temenan ya, si kodok besi." Tanpa sadar, di kejauhan, beberapa mata sedang mengintip dari balik batang pohon pisang. Ternyata ada sepasang mata tua milik Pak Tamin, petani senior yang rumahnya dekat sawah itu. Ia mengusap matanya, lalu berkata lirih, "Astagfirullah, masa ia beneran hidup tuh robot kodok? Kirain cuma patung buat pameran kampus waktu itu." Ia pun bergegas kembali ke gubuk, tak berani mendekat. Sementara itu, ondel-ondel dan robot kodok masih berdiri berhadap-hadapan, seperti 2 makhluk dari dunia berbeda yang dipertemukan oleh takdir pagi yang penuh kabut dan rasa ingin tahu. Dan disinilah petualangan itu dimulai. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keheningan abadi, tiba-tiba terdengar suara kecil dari tubuh robot kodok itu. Klik 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 disusul dengan derit halus, seperti engsel pintu yang baru pertama kali digerakkan setelah bertahun-tahun tidak terbuka. Di sisi kanan tubuh robot, tepat di bawah lipatan pelat baja di bagian pinggul, sebuah panel rahasia terbuka secara otomatis. Dari dalamnya, keluar perlahan tangga lipat berwarna perak, mengeluarkan suara mekanik yang khas, TRR TRRR klik. Ondel-ondel kecil yang dari tadi berdiri mematung, langsung mundur setapak sambil mendongak kaget. Tapi, alih-alih lari, ia malah tersenyum lebar penuh semangat. "Wah, beneran bisa dipanjat. Nih," serunya sambil menepuk tangan. Seolah tahu bahwa itu adalah undangan resmi dari sang robot, ondel-ondel segera menyesuaikan posisi ranselnya,
memastikan topinya tidak terbang, lalu melangkah mantap ke arah tangga logam tersebut. Langkah pertama di atas tangga itu terasa seperti lompatan besar dalam hidupnya. Meskipun tangganya terbuat dari logam dingin, pijakannya terasa mantap. Ia memanjat perlahan satu persatu anak tangga, sambil sesekali menahan topi rotannya dengan satu tangan, karena angin pagi mulai bertiup lebih kencang. Di bawah, embusan angin membawa aroma khas sawah yang segar, campuran tanah basah, bunga rumput liar, dan jejak embun yang belum sepenuhnya menguap. Saat tangannya mencapai bagian atas tangga, ondel-ondel berhasil memijakan kaki di bagian punggung datar robot kodok. Di sanalah ia berdiri tegak, tepat di antara dua pelat logam besar yang seperti pelana kuda. "Wah, pemandangannya dari sini keren banget," katanya sambil melirik ke arah petak-petak sawah di bawah. Dari posisi itu, ia bisa melihat seluruh hamparan sawah, bahkan sampai ke desa kecil di kejauhan. Asap dari dapur rumah warga naik ke langit, dan ayam-ayam berlarian di pekarangan. Tapi perhatian ondel-ondel tetap tertuju pada robot kodok yang kini mulai memberikan tanda-tanda kehidupan yang lebih nyata. Tubuh sang robot mulai bergetar ringan, tanda bahwa mesinnya mulai aktif. Lampu-lampu kecil di sisi punggung dan lutut menyala satu persatu. Ada warna hijau, biru, dan oranye yang berkedip-kedip seperti indikator panel listrik. Di bagian kepala, dua antena tipis muncul dan berputar pelan seperti sensor, seolah-olah sang robot sedang memindai lingkungan sekitar. Tak lama kemudian, seluruh tubuh robot membungkuk perlahan. Gerakannya pelan tapi mantap, menandakan bahwa ia siap melompat atau bergerak. Dari kejauhan, beberapa petani yang sedang menanam padi memperhatikan momen ini. Mereka awalnya tidak sadar, tapi setelah terdengar suara metalik dari robot yang bergerak, mereka serempak menoleh ke arah suara. Ada Pak Dirman, Bu Jumiati, dan anak muda bernama Dika. Semuanya menatap ke arah tengah sawah dengan mata melotot. Itu bukannya patung kodok raksasa yang dipajang waktu lomba teknologi desa tahun lalu?" tanya Bu Jumiati setengah berteriak. "Lo itu ondel-ondel, siapa yang naik di atasnya?" "Kok bisa?" sambung Pak Dirman dengan nada bingung tapi antusias. Mereka semua berhenti menanam dan berdiri dari jongkok mereka. Bahkan Dika sampai menjatuhkan sabit kecilnya ke lumpur karena kaget. Tangan mereka menutupi mata dari sinar matahari pagi yang mulai terang, berusaha melihat dengan lebih jelas. Beberapa dari mereka sempat berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Tapi kenyataannya, mereka sedang menjadi saksi awal dari peristiwa langka dan lucu. Seekor ondel-ondel mungil naik ke punggung robot kodok raksasa yang mulai hidup dan bergerak. Ondel-ondel yang kini sudah mantap berdiri di atas punggung robot, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi sambil teriak kecil, "Ayo kodok besi, kita jalan-jalan." Seolah menerima perintah itu, robot kodok mengeluarkan suara khas, "boing", seperti permesin pegas yang menegang. Ia mulai mengangkat kaki depannya pelan, menekuk lutut logamnya yang besar. Dengan perlahan, tubuh robot berjongkok dalam posisi siap melompat, otot-otot logamnya mengencang, dan energi mulai berkumpul di persendian kaki. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang dari arah timur, membuat topi rotan ondel-ondel hampir terbang. Ia langsung menahannya dengan kedua tangan, lalu duduk di bagian punggung robot yang agak cekung. Ia mengencangkan ikatan tas batiknya, memastikan semuanya aman. Getaran di tubuh robot semakin terasa kuat, menandakan bahwa momen peluncuran, atau lebih tepatnya lompatan besar, sudah dekat. Suara, "Frum kakakarer kakazeterer tete", semakin jelas terdengar, seperti mesin siap lepas landas. Para petani di kejauhan mulai menjerit kecil, sebagian ketakutan, sebagian penasaran. Ada yang langsung lari ke pinggir sawah, ada juga yang mengangkat handphone untuk merekam. Namun satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada sosok aneh di tengah sawah, yang akan melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi sepanjang sejarah kampung mereka. Dan benar saja. Setelah beberapa saat menunggu dan menyesuaikan posisi duduknya di punggung robot kodok, ondel-ondel Cimug akhirnya merasakan getaran halus dari mesin internal sang robot. Mesin itu berbunyi seperti suara dengungan katak yang dikuatkan speaker bass raksasa. Getaran itu merambat dari punggung robot ke bokong Cimug, membuat ondel-ondel mungil itu sedikit tergelitik dan tertawa kecil. "Hei geli, kayak digelitik angin masuk sarung," katanya sambil menggoyang-goyangkan badannya, menikmati sensasi tersebut. Di sekelilingnya, embun pagi masih menggantung di pucuk-pucuk daun padi, berkilau seperti berlian kecil yang tertanam di ladang hijau membentang.
Suasana tenang itu segera pecah oleh aksi mengejutkan si robot. Tanpa aba-aba, robot kodok tiba-tiba melengkungkan kaki-kaki mekaniknya, seperti katak yang sedang mengumpulkan tenaga untuk melompat. Dalam sekejap, terdengar suara "pom" yang bergema hingga ke gubuk petani. Robot kodok meloncat dengan gaya elastis luar biasa melewati pematang sawah, dan suara lompatan itu menciptakan percikan lumpur dan air yang menyembur ke kanan-kiri seperti ledakan kecil. Ondel-ondel Cimug yang sedang duduk pun terlempar ke udara sebentar, namun berhasil berpegangan erat pada dua kabel pegangan di punggung robot. Dengan mata berbinar dan suara tertawa lepas, Cimug berteriak, "Wah, ini lebih seru dari odong-odong kampung." Suara tawanya menggema dan membaur dengan gemericik air sawah. Lompatan pertama itu langsung disusul dengan lompatan kedua yang lebih tinggi. Robot kodok tampaknya tidak hanya didesain untuk jalan-jalan, tapi benar-benar seperti mainan amfibi canggih yang bisa melintasi medan apapun. Ondel-ondel Cimug mulai berdiri sambil merentangkan tangan ke samping, seperti pesenam di atas balok keseimbangan. Dengan posisi seperti itu, ia merasa seolah sedang berselancar di udara, dibawa oleh robot kodok raksasa yang menari di atas sawah. Cipratan air kembali menghiasi udara. Bahkan ada beberapa ikan kecil yang ikut terlempar keluar dari sawah dan mendarat di kepala kerbau yang sedang berkubang. Kerbau itu hanya melenguh pelan, seakan sudah biasa dengan tingkah Cimug yang penuh kejutan. Di bawah, burung-burung bangau yang sejak pagi bertengger tenang di pematang sawah mendadak panik. Mereka mengepakkan sayap dengan cepat, terbang berhamburan ke udara karena kaget melihat benda raksasa melompat-lompat di dekat mereka. Beberapa bangau sempat hampir menabrak tali layangan yang menyangkut di pohon, namun berhasil menghindar di detik terakhir. Ondel-ondel Cimug yang melihat itu tertawa geli. "Maaf ya bangau, bukan niat nakutin, ini cuma uji coba perdana," katanya sambil melambai. Tak hanya burung bangau yang kaget, tapi juga beberapa petani muda yang sedang menanam padi langsung berdiri dari posisi jongkok mereka. Sambil memegang caping dan menutupi wajah dari percikan air, mereka berseru, "Ih, itu si Cimug, naik robot kodok. Edan, tuh bocah makin aneh-aneh aja." Lompatan robot terus berlanjut, kali ini dengan ayunan yang lebih ritmis seperti gerakan tarian. Setiap kaki robot menyentuh tanah, ada denyut energi yang terasa hingga ke ujung akar padi. Lumpur yang terlempar membentuk semacam pola simetris, seolah-olah sang robot sedang melukis di atas sawah. Cimug, yang mulai terbiasa dengan gerakan tersebut, kini memainkan koreografi tangan dan tubuhnya. Ia berpura-pura seperti sedang tampil dalam pentas sirkus. Tangannya menunjuk ke satu sisi, lalu berputar, lalu menunjuk ke depan dengan ekspresi dramatis. Jika ada penonton, pasti akan mengira ini adalah aksi akrobatik ondel-ondel paling kreatif di seluruh Nusantara. Sesekali, robot kodok itu berhenti melompat dan berputar di tempat seperti spinner raksasa. Tubuhnya yang gemuk dan lentur tampak fleksibel menari di tengah lumpur. Pada saat itulah, pantulan robot kodok terlihat jelas di permukaan air sawah yang bening, menciptakan ilusi optik seperti dua kodok raksasa sedang bermain saling kejar-kejaran. Ondel-ondel Cimug yang melihat bayangannya sendiri di air langsung mengangguk-angguk, lalu memberi hormat pada refleksi dirinya. "Kita keren banget, wahai aku yang di bawah," katanya dengan gaya penuh percaya diri. Ia lalu berdiri tegap di punggung robot, meniru gaya pahlawan super yang sedang mengawasi dunia. Pemandangan ini tentu menjadi tontonan menarik bagi siapapun yang lewat. Beberapa anak kecil yang sedang menggembalakan bebek langsung duduk di atas gundukan tanah, menonton seperti sedang nonton film layar tancap. Mereka bertepuk tangan tiap kali robot kodok berhasil mendarat sempurna. Seorang anak berseru, "Bapak, kapan beli robot kodok juga? Aku mau naik kayak Cimug." Sang bapak hanya geleng-geleng kepala sambil tertawa, "Itu MAH bukan buat nanem padi, tapi buat bikin kampung heboh," katanya. Cimug yang mendengar itu cuma menyeringai lebar dan berteriak, "Tenang, abis ini, robot kodok bisa narik gerobak juga kok, buat angkut hasil panen." Robot kodok terus meloncat, kini masuk ke bagian sawah yang lebih becek dan dalam. Lumpur menciprat lebih tinggi, sampai-sampai topi caping Cimug harus dipasang karet agar tidak terbang. Meskipun begitu, ondel-ondel itu tetap tertawa lepas. Bahkan mulai bersiul mengikuti irama suara dengungan mesin robot. Setiap kali robot mendarat, suara "bub" dan "plak" berpadu seperti alunan musik tradisional yang unik.
Seekor katak betulan bahkan terlihat melompat mengikuti lompatan si robot, seolah-olah menganggap benda besar itu adalah pemimpinnya. Satu lompatan lagi, robot kodok berhasil melintasi sebuah jembatan bambu kecil yang menghubungkan dua petak sawah. Ondel-ondel Cimuk pun berseru, "Terbang kita ah!" sambil mengepalkan tangan ke langit. Langit pagi mulai terang sepenuhnya, dan sinar matahari menyorot dari sela-sela awan tipis. Kilauan cahaya itu menari-nari di permukaan sawah, dan menyinari tubuh robot kodok yang kini tertutup cipratan lumpur. Meskipun sudah tidak bersih lagi, penampilan robot malah terlihat seperti pahlawan lumpur yang sedang menjalankan misi rahasia. Ondel-ondel Cimuk berdiri tegak di atas robot, tangannya ke pinggang, wajahnya menatap ke cakrawala. Dari kejauhan, suara klakson bajai mulai terdengar, pertanda kampung mulai ramai. Tapi Cimuk belum ingin turun. "Masih satu putaran lagi ya kodok, kita belum sampai ke gubuk bambu," katanya sambil menepuk kepala robot itu. Dan robot itu seolah mengerti. Ia meloncat satu kali lagi, kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, rumput-rumput liat bergoyang, dan burung-burung kecil ikut mengepak terbang di belakangnya. Sebuah lompatan yang begitu sempurna, penuh gaya, dan menggambarkan kebebasan. Di puncak lompatan, saat robot mengudara beberapa detik, ondel-ondel Cimuk berteriak, "Kita adalah penjelajah sawah masa depan." Semua yang melihat hanya bisa ternganga dan tertawa. Hari itu, sawah tak hanya menjadi tempat menanam padi, tapi juga saksi petualangan paling seru yang pernah dilakukan ondel-ondel kecil bernama Cimuk dan sahabat barunya, sang robot kodok. Lompatan demi lompatan pelan sang robot kodok ini memasuki bagian sawah yang lebih dalam dan tergenang air. Genangan tersebut bukan hambatan bagi kaki-kaki hidrolik sang robot, yang bisa menyesuaikan tekanan dan daya cengkeram di permukaan yang licin. Setiap kali kaki robot menapak ke lumpur, terdengar bunyi gemuruh air dan percikan kecil yang menggoyangkan permukaan sawah seperti riak ombak mini. Ondel-ondel kecil yang kini berdiri di atas kepala robot, tampak semakin percaya diri. Ia tak lagi duduk berpegangan, melainkan berdiri gagah dengan salah satu tangan mengarah ke depan, seperti seorang kapten kapal amfibi futuristik yang sedang memandu pasukan di tengah rawa-rawa. Pandangan ondel-ondel menerawang jauh, menembus hamparan padi kuning yang mulai menguning menuju masa panen. Di sekelilingnya, suasana sawah yang biasanya tenang kini menjadi panggung tontonan luar biasa. Beberapa anak petani yang sedang mencari keong emas berlarian ke pematang, melambaikan tangan ke arah ondel-ondel. "Lihat, ondel-ondel naik kodok besi. Kodok raksasa," teriak mereka dengan mata membelalak. Suara tawa dan sorakan itu menyatu dengan gemericik air dan nyanyian jangkrik pagi yang belum sepenuhnya reda. Seekor kerbau tua yang sedang berendam di kubangan lumpur bahkan tampak menghentikan aktivitasnya, memiringkan kepala sambil menatap gerak lincah robot kodok yang melintas. Dari kejauhan, terlihat pematang sawah mulai ramai. Para petani yang awalnya sedang mencabuti rumput liar dan menata bibit padi, kini duduk selonjoran sambil memayungi wajah dari sinar mentari. Mereka menonton pemandangan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Robot kodok itu melangkah dengan anggun, tidak merusak padi, dan justru membelah jalan air kecil yang membentuk irigasi alami. Ondel-ondel sesekali membungkuk, seakan memberi hormat kepada mereka. Salah satu petani, Pak Ujang, berteriak, "Wah, ondel-ondel ini udah bukan cuma buat arak-arakan di kota. Sekarang jadi navigator teknologi." Tak lama kemudian, robot kodok mulai menurunkan ketinggian tubuhnya. Dengan sistem tekanan udara yang terdengar seperti dengusan halus, tubuhnya merendah perlahan. Ondel-ondel pun menunduk, menempelkan tangan ke bagian dahi robot, lalu meloncat kecil ke tanah pematang yang kering. Di sisi kiri, seekor burung hantu kecil yang kebingungan terbang rendah, mendarat di bahu ondel-ondel dan ikut menonton ke arah robot. "Tenang, burung kecil, ini hanya sahabatku si robot kodok," ujar ondel-ondel sambil menepuk pelan makhluk berbulu itu. Mereka lalu berjalan bersama, menuju sisi lain sawah di mana anak-anak dan warga desa telah berkumpul. Seorang nenek tua bernama Mak Emis, yang membawa bakul berisi pisang goreng dan ketan, mendekati ondel-ondel dengan senyum mengembang. "Nak, kamu ini ondel-ondel dari mana? Dulu ondel-ondel cuma joget di pesta. Sekarang bisa jadi pilot robot kodok segala," katanya terkekeh. Ondel-ondel pun membungkuk sopan, mengambil satu potong pisang dan membagikannya juga ke si burung hantu kecil. Anak-anak langsung menyemut,
menanyakan bagaimana cara mengendarai robot, apa bahan bakarnya, apakah bisa berenang, dan apakah bisa melompat sampai ke atas gunung. Ondel-ondel menjawab dengan gaya khasnya yang jenaka dan bersemangat, membuat semua orang tertawa lepas. Tiba-tiba, terdengar suara dari pengeras suara kecil yang menempel di leher robot. Perhatian, sistem pemanasan panel solar selesai. Siap lanjut ke titik koordinat Bukit Ilalang. Semua orang terdiam sebentar, lalu bersorak. Ondel-ondel menoleh ke arah warga dan berkata, "Tenang, ini belum berakhir. Aku dan robot kodok akan keliling desa. Tapi jangan lupa, jaga sawahnya ya, biar kita bisa makan nasi terus." Anak-anak mengacungkan jempol, sementara para petani tersenyum bangga. Robot kodok perlahan melompat lagi, dan kali ini ondel-ondel duduk bersila di kepala robot, sambil memainkan seruling bambu kecil. Melodi lembut mengiringi lompatan mereka, menambah magis pagi hari yang luar biasa itu. Suasana itu kemudian diabadikan oleh seorang pemuda desa yang kebetulan membawa drone. Dari atas, tampak robot kodok dan ondel-ondel seperti titik hijau yang melompat-lompat di atas petak-petak sawah keemasan, dikelilingi kerbau, petani, dan anak-anak kecil yang mengejar di sepanjang pematang. Video itu pun diunggah dan menjadi viral di media sosial dengan judul, "Ondel-ondel menjelajah sawah naik robot kodok." Tak disangka, esok harinya reporter televisi lokal datang dan mewawancarai ondel-ondel serta warga sekitar. Nama desa kecil itu pun melambung, dijuluki sebagai desa teknologi tradisi, tempat di mana kebudayaan dan kemajuan menyatu dalam tawa. Namun lebih dari itu semua, pagi itu telah meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Bukan hanya karena aksi hebat robot kodok atau keberanian ondel-ondel, tapi karena semua yang hadir ikut merayakan momen luar biasa bersama-sama. Di antara padi menguning dan tanah becek, tumbuh harapan bahwa masa depan bisa bersanding dengan masa lalu, bahwa teknologi bisa menyatu dengan tradisi, dan bahwa ondel-ondel pun bisa jadi pelopor perubahan. Dan siapa sangka, semuanya berawal dari keisengan satu ondel-ondel kecil yang ingin naik robot kodok di sawah. Suasana makin ramai ketika robot kodok berhenti tepat di tengah pematang bundar yang dikelilingi air sawah yang tenang. Ondel-ondel yang berdiri di punggungnya kini membentangkan kain batik dari ranselnya, membentuk seperti bendera. Ia mengibarkannya tinggi-tinggi ke arah matahari pagi yang mulai naik, dan cahaya kuning keemasan menembus kabut, menciptakan aura dramatis di sekitar mereka. Robot kodok itu perlahan berlutut, dan tubuhnya yang besar memantulkan warna-warni pagi yang menawan. Tak lama kemudian, suara musik tanjidor yang mendayu-dayu mulai terdengar dari speaker mini di kepala robot. Rupanya ondel-ondel telah mengaktifkan fitur musik tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan budaya. Anak-anak desa berlarian ke arah pematang dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka membawa layangan, yang lain membawa bendera kecil, bahkan ada yang hanya ingin melihat lebih dekat sosok katak besi sakti, yang kini menjadi legenda mendadak di kampung mereka. Para ibu mengangkat ember, para bapak menghentikan cangkulnya, semua menatap pemandangan itu dengan kekaguman dan rasa haru. Robot kodok pun menurunkan tangga lipatnya kembali, lalu membuka semacam kapsul dari perutnya, mengeluarkan beberapa buah bibit padi dan pupuk ramah lingkungan berbentuk kapsul padat. Ondel-ondel menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari misi mereka, menyemai harapan baru untuk pertanian masa depan yang tetap menghargai alam dan tradisi. Beberapa petani lalu maju mendekat. Salah satunya Pak Naryo, petani senior yang biasanya pendiam dan keras kepala. Ia menatap ondel-ondel sambil menggelengkan kepala pelan. Lalu tersenyum, "Dulu saya pikir robot itu cuma buat perang. Tapi kamu malah ngajarin kami cara tanam yang ramah dan gembira." Ondel-ondel membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Dari sudut sawah, seorang guru membawa murid-murid SD-nya yang kecil-kecil untuk belajar langsung. Mereka duduk melingkar di atas tikar daun pisang sambil mencatat dan menggambar robot kodok. Seekor burung pipit hinggap di antena robot, seolah turut menikmati momen yang penuh inspirasi itu. Hari semakin siang, matahari tepat di atas kepala. Namun suasana tak menjadi panas karena kabut masih menyelimuti dan angin dari gunung perlahan berhembus menyejukkan. Robot kodok perlahan bangkit lagi, dan ondel-ondel menyalakan tombol home. Lampu-lampu di tubuh robot menyala lembut. Lalu perlahan ia mundur, melompati sawah satu demi satu menuju perbatasan hutan. Ondel-ondel melambaikan tangan, dan anak-anak membalas dengan sorakan dan lambaian penuh semangat. Gema, dada terdengar hingga ke ujung desa. Di jalan pulang,
Ondel-ondel menoleh ke arah kamera drone kecil yang mengikutinya dari tadi. Ia menatap lensa dan berkata pelan, "Tradisi dan teknologi bukan untuk saling menghapus, tapi saling menguatkan." Demikianlah kisah unik dan penuh makna tentang ondel-ondel yang naik robot kodok di sawah. Di balik kelucuan dan keanehan visualnya, tersimpan pesan mendalam tentang bagaimana kearifan lokal, tradisi, dan kemajuan teknologi bisa berpadu harmoni untuk menciptakan masa depan yang lestari dan membahagiakan. Robot kodok mungkin hanya fiksi, tapi semangat menyatukan budaya dan inovasi adalah nyata. Jangan lupa untuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur kita, dan sebutkan juga asal daerah kalian supaya ondel-ondel tahu harus mampir ke kampung mana lagi berikutnya. Batang padi wajah robot boneka Jepang.